Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Jul Chandra dari kelas 1B D4 Teknik Elektronika Industri akan mempresentasikan makalah agama saya yang berjudul Klasifikasi Ajaran Islam Akhlak. Oke, yang pertama latar belakangnya. Akhlak merupakan sifat yang tumbuh dan menyatu di dalam diri seseorang. Dari sifatnya yang ada itulah terpancar sikap dan tingkah laku perbuatan seseorang seperti sifat sabar, kasih sayang, atau malah sebaiknya pemarah, benci karena dendam, iri dan dengki, sehingga memutuskan hubungan silaturahmi. Akhlak yang baik dan mulia akan mengantarkan kedudukan seorang pada posisi yang terhormat dan tinggi. Atas dasar itulah kami menyusun makalah ini agar kita semua berbagi makhluk Allah tidak tersesat dalam menjalani hidup dan dapat menjadikan Rasulullah sebagai idola kita. Karena sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik bagi kita. Tujuan penulisan makalah ini adalah dimaksudkan untuk menginfokan kepada pembaca apa itu akhlak manusia, apa itu akhlak yang berjalan dalam Islam demi terciptanya kehidupan yang Islami menuju keridhaan Allah. Pembahasan yang pertama yaitu akhlak terhadap sesama manusia. Meliputi akhlak bertamu dan menerima tamu, berhubungan baik dengan tetangga dan masyarakat serta ukhuwah Islam. Selain itu, akhlak terhadap orang yang lebih tua, teman sebaya, dan orang lebih muda. Akhlak kepada yang lebih tua adalah untuk menghormati dan menghargai orang yang lebih tua. Akhlak terhadap teman sebaya yaitu tidak boleh merasa lebih daripada orang lain. Akhlak terhadap orang yang lebih muda adalah dengan memberikan kasih sayang. Ini akan memunculkan ikatan emosional yang akan bermuara kepada pembinaan dan pendidikan generasi muda ke arah lebih baik sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Siapa yang tidak menyayangi orang lain, dia juga tidak akan disayangi oleh orang lain. Yang kedua yaitu akhlak terhadap dosen. Dosen sebagai manusia yang diberi anugerah ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhlak terhadap dosen meliputi menjaga kesucian jiwa atau sikap netral dari sifat yang kotor dengan memperbanyak ibadah. Karena ilmu yang diterima dosen adalah pada hakikatnya datang dari Allah yang Maha Suci. Yang kedua, menjaga hati dari pengaruh kepuasan hawa nafsu atau makan atau minum dan syahwat dengan selalu zikrullah. Yang ketiga, tidak bersikap sombong dan bersewenang-wenang terhadap dosen karena kesombongan akan menjadi tabir ilmu masuk ke dalam hati. Yang keempat, menghindarkan kebencian yang timbulkan hasud atau dengki yang berakibat kepada pertengkaran, perselisihan, dan permusuhan. Yang kelima, tidak bersikap diskriminatif terhadap cabang ilmu tertentu dalam hati karena ia saling berhubungan dan saling mendukung. Yang keenam, menghormati dosen. Yang ketiga, akhlak terhadap bangsa dan negara. Setiap individu bertanggung jawab atas kesejahteraan dan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Membina hubungan persaudaraan dengan sesama manusia tanpa memandang latar belakang etnis, suku, bangsa, dan agama dengan bangsa-bangsa di dunia. Akhlak terhadap bangsa dan negara meliputi bermusyawarah, menegakkan keadilan, amar ma'ruf, nahi munkar, dan hubungan pemimpin dengan yang dipimpin. Yang keempat, akhlak terhadap lawan jenis. Akhlak dalam pergaulan, pria wajib menahan pandangannya melihat wanita dan wajib menjaga kesucian kehormatannya dari perbuatan zina, homoseksual, onani, dan sejenisnya. Begitu juga wanita wajib menahan pandangannya. 39 melihat pria dan wajib menjaga kesucian kehormatannya dari perbuatan zina, lesbian, masturbasi, dan sejenisnya. Dia wajib berbusana muslimah sebagai dalam Quran surat 24 ayat 27 dan juga 30, 32, 23 ayat 5 surat 7 ayat 26 dan sebagainya. Ditegaskan pada kaum perempuan agar selalu menutup aurat mereka. Batas aurat untuk perempuan muslim adalah selain muka dan telapak tangan, sedangkan laki-laki minimal selain antara pusar dan lutut. Selanjutnya Rasulullah bersabda, "Hai Ali, janganlah sampai pandangan yang satu mengikuti pandangan lainnya. Kamu hanya boleh pada pandangan pertama, ataupun yang berikutnya tidak boleh." Jadi riwayat Abu Daud Tirmizi. Seorang laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lain. Begitu juga perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan lain. Dan tidak boleh seorang laki-laki bercampur dengan laki-laki lainnya dalam satu pakaian. Dan begitu juga perempuan lain bercampur dalam satu pakaian. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Abu Daud, dan Tirmizi.
Yang kelima, akhlak berbusana dalam Islam. Berbusana menjadi perhatian khusus sebab menyangkut tata kesopanan dalam penampilan. Karena fungsi dari busana di samping untuk menutupi aurat juga untuk keindahan dan bukti ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Quran surat 7 ayat 26. Akhlak berbusana bagi laki-laki adalah dilarang memakai celana pendek di atas lutut karena sekurang-kurangnya aurat laki adalah sebatas busar dan lutut. Sedangkan akhlak berbusana bagi perempuan diatur Allah Subhanahu wa taala dengan menetapkan batas auratnya bahwa selain muka dan telapak tangan wajib ditutup dengan jilbab atau jilbab yang berbunyi jalabihinna. Dalam Quran surat ketiga ayat 59 berarti pakaian yang lapang dapat menutup aurat perempuan kecuali muka dan telapak tangan. Jilbab artinya tidak sama dengan kerudung. Kerudung adalah penutup kepala, leher sampai dada perempuan. Dalam bahasa Arab ada kata lain yang berbunyi hijab. Memakai hijab atau pakaian yang menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan itu hukumnya wajib. Adapun memakai purdah atau pakaian luar yang berjahit dan cadar serta sarung tangan, syariat Islam tidak mewajibkannya. Berapa persyaratan mutlak busana muslim adalah: 1. Berbusana yang tidak merupakan penampakan kecantikan tubuh. 2. Merupakan busana rangkap dan tidak tipis. Yang 3. Longgar dan tidak sempit. 4. Tidak berbau wangi-wangian dan dapat merangsang nafsu syahwat laki-laki. Yang 5. Tidak menyerupai busana laki-laki sehingga penampilannya menyerupai laki-laki. Yang 6. Tidak menyerupai busana wanita kafir. Yang terakhir, akhlak terhadap alam sekitar. Setiap individu dilarang merusak atau membinasakan lingkungan alam sekitar, bertanggung jawab dan menjaga atau memelihara lingkungan serta melestarikannya demi kelangsungan hidup manusia itu sendiri dan memanfaatkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa merusak kelestariannya. Quran surat ke-30 ayat 41 sampai 45 dan Quran surat ke-28 ayat 77. Kesimpulannya, akhlak mencakupi ruang lingkup yang sangat luas. Ia bukan saja akhlak kepada manusia tetapi juga terhadap dosen, lawan jenis, berbusana dan alam sekitar. Kesemua akhlak tersebut mesti dijaga adabnya sehingga tercipta kehidupan yang sejahtera dan sesuai tuntunan Islam. Kritik dan saran harapan penulis, pendengar dan pembaca kali ini dapat mengetahui akhlak sesuai ajaran Islam. Dan sebelum menyimpulkan sesuatu, ada baiknya melihat hadis dan ayat suci Al-Quran sebagai pedoman agar kita tidak salah langkah. Sekian dari saya. Jika ada kurang, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.